salah satu pahala yang paling cepat sampai di antara pahala-pahala yang lain adalah pahalanya makanan. Kenapa ya? Karena langsung isi pak. Betul tidak? Coba mi, punya apa kanda kita ngata tira-tira kenapa kau nyaman? Kanda mi orang cerai kenapa? Ada tira-tira kila. Langsung dirasakan nyamannya. Ya langsung batu. Punna doi dipasidakam bagus juga. Cuma kan kita tidak tahu. Apa dah beli? Gak pakai data. Peluru. Atau yang sekarang ini lagi viral. Adakah? Adakah? Ada. Asal segupa ini, Masya Allah. Asalkan ketemu dengan temannya. Ia nyoba kutanana. Adakah? Nah kalau apa nyo ada sedekah. La ilaha illallah. Ini yang suka sedekah-sedekah chip ini. Mohon maaf ini. Ada di sini yang suka skater-skater ada. Sampai-sampai Ustaz baru ke 3 hari dari Tanah Suci di Kuta anak-anak Ustaz netonnya skater dari Makkah. La ilaha illallah. Itu kalau ada itu yang duduk-duduk pak tak balik-balik mau HP-na. Nasinya mau sara-sara big win. Mega win. Super win, Masya Allah. Allahu Akbar. Nih Bapak Ibu. Tapi ada lagi di antara kita yang larang. Ustaz. Haram hukumnya makan di rumah orang mati. Bukan anak sempa uang kok. Nggak bilang haram Ustaz. Bukan salah paham kinjo. Salah paham ki. Bukan haram hukumnya makan di rumah orang mati. Yang haram itu makan orang mati. Betul tidak? Makan di rumah orang mati tidak ada masalah. Ini almarhum keluarganya almarhum apa sadaki. Kan karena itu pahala jangan seperti di kampungku pak. Nalle aja makan apa sapi kerongan negara raya. Kalau nalle minro. Masya Allah kenapa kau tidak makan? Nabi bilang malah gadekan ubat tu beri na jama-jama jokanu tu mati ya. La ilaha illallah. Ini sedekah yang paling bagus, sedekah yang paling cepat sampai Bapak Ibu. Iya pahalanya langsung makan apa sih pagi? Nak kemudian tanya orang tanya minro. Jamaah tazkirah yang sama dirahmati oleh Allah. Sekarang sudah jam 9 lewat 10 menit. Saya insya Allah mungkin tidak terlalu lama. Kalau sudah mulai sibuk-sibuk semua jamaah, insya Allah kita tutup dengan assalamualaikum nanti. Bapak Ibu sekalian, kita langsung ke intinya saja ya, Pak Ibu ya. Almarhum meninggal dunia pasti meninggalkan keluarga. Ada saudara almarhum yang dia tinggalkan. Ada istri yang dia tinggalkan. Begitupun ada anaknya almarhum yang dia tinggalkan. Saya boleh bertanya Bapak Ibu, ada berapa anaknya almarhum? 3 orang. Alhamdulillah. Hadir semua malam ini? Hadir. Saya tuh bersyukur Bapak Ibu kalau acara takziah anaknya semua hadir. Asa balik bakat ceramah di jene ponto Bapak Ibu. Anaknya juga 3. Tapi 1 pun tidak ada yang hadir. Kenapa bisa Ustaz? Anaknya 3 orang, alam pengasih limbang. Dari Malaysia, 2 dari Kalimantan. Bapak Ibu. Dan 1 pun anaknya tidak ada yang hadir. Siapa yang rawat? Tetangganya. Mulai dari sakitnya, sampai meninggalnya, sampai takziahnya. Tetangga semua Pak yang rawat. Ya tominak kinabiasok bapasanga. Intu selesai rebaji na punna si tetangga tua si kabajiki. Bapak Ibu. Kalau tetangga silaturahminya bagus, Masya Allah.
dapat ki musibah na bantu ki, betul tidak? Pak Ibu, saya yakin almarhum ini ya sampai pikiran hidup kita ya. Saya sampaikan Bapak Ibu, intu bajikna punna siampi ballat to simange ini almarhum baik. Saya pastikan almarhum ini baik. Kenapa bisa saya katakan begitu? Karena ini banyak jamaah yang hadir. Tidak penjoganya masuk buat lalang-lalang. Iya. Maka saya sampaikan Pak, salah sekre tandra angkana baji antutu matia ketika ditakziahi banyak yang datang. Saya pernah ceramah di Bantaeng Pak, tapi gupoi temai tepatnya kampungnya. Saya hadir di tempat itu, alhamdulillah. Niat jatau ku batu 5. Bayangkan Ibu, 5. Lakukan jauh protokol ka Ustad atau yang tayang kiro barnekinya tambana. Kukana tayang mako. Tahir al-aksi nupa tayang. Dan tayang. Jadi, ini aja kapan tambana ruah. Lakukan jauh protokol ka Ustaz ibaji mikapan di pagara mulai. Kan dia mau tambana ruah. Bukan awe sadar aja ko. Tahir al-aksi nunda ceramah na 5 tahun na ceramai. Anu bajikan ngampuna lampu kendiri kopi. Pas sulu ke medumpinu. Cari-cerita biasa mama ki. Bukan nanti main joko main na say sampai balan na sembalan tu main. Dia mengasai na tiraniak mai. Nakana Ustad loe balla mangkaman na nupas sa talanamay. Kakukana nga pa memang. Nakana ente kamma namay Ustad nariolo ratun na talasa ano rongasin tolokukku. Naamnya labat tu? Bapak Ibu. Makanya baik sama tetangga, baik silaturahmi harus terjalin dengan baik. Iya. Puna sampai balak isi musuh-musuh sempit kehidupan ta. Kanan musuh, kiri musuh, laleka musuh, riboko musuh, sempit kehidupan. Kenapa ya? Puna sulu kira balan, dah deling timai ki. Dah deling kanan ki musunta, kiri musuh, riboko musuh, laleka musuh. Jadi deling naik mama kita kai. Nampanta na jut to na kaner ko cini tudong nyamai. Ngurai ya, masa ini tuh dakai dilenai. Coba. Mesti terjalin silaturahimnya Pak Ibu. Inatong kalau ada orang meninggal banyak yang doakan. Iya. Banyak yang doakan Bapak Ibu. Masya Allah. Iya. Kini santu pun tu bagi mata ini. Nampak mendilangi rek kabar mati na tak bangga tua. Mati beda iyanu. Inai. Joka iyanu nya. Heri bako balak na iyanu. Ini nih. Mati joka. Heri kodo. Lima kamu mati na tu baji. Ya Allah pun lalu ada kembali apa sih napa singka. Tobaji ya Allah karena kematian adalah takdirmu. Saya doakan semoga dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Maka pun langgar ki musibah kematian. Mate beda iyanu inai. Joka iyanu ya bukan balak na iyanu. Terianga anak na iyanu nakana iyo. Oh terima kasih nah. Biasa ji. Tidak tun didoakan. Tapi kalau orang baik, Masya Allah. Makanya jalin silaturahmi Pak. Jangan sampai terputus ini silaturahmi ta. Iya. Kebanyak tong itu kaki lihat Pak di kampung-kampung, Masya Allah. Ada banyak penyebabnya sehingga orang berselisih Pak. Berselisih silaturahminya terputus. Kadang-kadang kan gara-gara apa tuh Mai? Pemilihan, pilkada, apakah? Pilkades, dan lain sebagainya. Saya sampaikan, rugi kipunakam majinyo lagi si musuh-musuh. Rugi. Kenapa saya katakan rugi Pak? Pilkada dengan pilkabe. Beda tuh Ibu? Beda tidak? Puna pilkabe kan kita jentung Ibu. Pernah mama puna salah. Injo pilkabe, ia beda dari galupai anjari. Coba ini? Ia tosi pilkada, ia nanjari, gitu dari galupai. Betul tidak? Makanya jangan makin musuh-musuh dengan hanya karena persoalan seperti itu. Ia naik, bajitan dan rata, nerima gaji bulan-bulan.
Igite, ngupatok ke jabatan, tanri, tetap tunya kilang pamikang. Jamaah yang sama dirahmati oleh Allah. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, saya mau menitip nasihat atau pesan terhadap anaknya yang ditinggalkan. Ya. Gete anak di filarier itu tua ya mesti disadari. Ketika orang tua sudah meninggal dunia, jangan kita menganggap selesailah pula tanggung jawab kita sebagai seorang anak. Selesailah pula seluruh kewajiban kita terhadap orang tua. Jawabannya tidak, Bapak Ibu. Masih ada tanggung jawab kita, masih ada kewajiban kita terhadap orang tua. Jangankan ketika dia masih dalam keadaan hidup, apatah lagi ketika orang tua tak sudah meninggal. Ya. Apa menjadi kewajiban lapung anak ketika sudah ditinggalkan oleh orang tuanya? Tentu tidak ada lain kecuali anak wajib mendoakan orang tuanya. Wajib mendoakan. Bagaimana caranya Ustadz? Gampang ji. Minimal lek baki as sembayang. Duduklah dulu sejenak. Angkat tangan mohon kepada Allah. Boleh. Ya Allah, inak kemini anak na almarhum. Anda leka ngaregitte puang. Kalaulah selama hidupnya orang tuaku ada kebaikan yang dia pernah lakukan. Terima semua itu ya Allah. Dan kalaupun dalam kehidupannya orang tuaku ada dosa yang pernah dia lakukan, yang dia sengaja, yang tidak dia sengaja, yang terang maupun yang tersembunyi, ya Allah ampuni dosanya orang tuaku dan berikan dia surga. Sampai di situ Bapak Ibu sekalian, lek baki saya doakan, duduk lagi sejenak. Apa Ustaz Nani Bayu? Kirimkan dia pahala bacaan Al-Fatihah. Kirimkan dia pahalanya bacaan Al-Fatihah. Tidak usah kita dengarkan di luar sana Bapak Ibu. Saya kira insya Allah saya dan Pak Ustadz sepakat. Tidak usah dengarkan di luar sana. Kakak makam Pak Ibu. Lutom biasa pelik-pelik pujamaah. Nah karena tamu ko saya kiringnya Al-Fatihah mangir tumatin. Kaman untuk silaku-laku kirim terhadap batu. Inakke pun niat tungku akan menjerdalekanku Pak Ibu. Kusuruh lalu mati. Mati. Kuna pernah lu kira ku HP. Inakke pangkiring ko Al-Fatihah. Puna batu mi. WA mali bang kana batu toje ki. Ya nampak mo kuntu tapak. Kanya tuntur kamanya mana apa ni puang yang remtu tapak na. Betul tidak Pak Ibu? Kirimkan dia pahalanya bacaan Al-Fatihah. Sampai. Saya mau tanya bapak-bapak dan ibu-ibu. Biasa aja kiringnya Al-Fatihah mangir tumateta pahalanya? Biasa ki. Sekarang saya tanya ki. Injok Al-Fatihah tanya ki minro? Ndak minro atau tandra ki? Tandra ji. Batu mintu. Betul tidak? Kang Al-Fatihah ni kiringangi andre minro berarti batu mi. Kecuali pun ni kiringangi pahalana bacaan Al-Fatihah ka. Pudiakan yang kiringangi pahalana bacaan Al-Fatihah ku. Mangir tumateku almarhum inne bin inne almarhum anne binti inne. Sekali-kali na minro juga Al-Fatihah na kana colo tala batu ha. Andre na batu juga na minro. Bapak Ibu. Jadi kirimkan dia pahalanya bacaan Al-Fatihah. Bagaimana cara berniatnya Ustaz? Gampang. Cukup kita berniat, ya Allah, kuniakan yang kiringangi pahalana bacaan Al-Fatihahku, mangiri tumateku, kuniakan yang kiringangi pahalana bacaan Al-Fatihahku, iya an-nabayah. Saya sampaikan, iya an-nabayah. Ya tomunya nabayah kikiringangi. Joka salaya kita tomongan leh. Hari, kalau kamana joka salaya nu kikiringan ngasing kalau tuh biasa pun maca Fatihah bela salah sempur rambatina. Asal baca waladhdallin. Apa kamu juga? Bapak Ibu, kirimkan dia pahalanya bacaan Al-Fatihah. Kuniakan yang kiringan pahalana bacaan Al-Fatihahku, mangir itu mateku almarhum ini bin ini atau almarhumah ini binti ini, insya Allah sampai. 2. Masih ada lagi caranya Ustaz. Masih ada lagi. Tidak mau dibacakan Al-Fatihah. Boleh bacakan suratul Ikhlas 3 kali. Anggapan saya suratul Ikhlas Ustaz. Kenapa bukan surah lain? Suratul Ikhlas besar pahalanya dibandingkan surah-surah yang lain. Makanya suratul Ikhlas dibaca. Iya. Berapa pahalanya bacaan suratul Ikhlas 3 kali? Sama seperti menamatkan
Al-Quran. Atau mau lebih bagus Bapak Ibu bacangi Al-Quran anne tutuate lebih mantap lagi punani pertamakangi. Ia misumpai kukutanan siapa nak natal telu. Berapa juz Al-Quran? 30 juz. 30 juz bagi 3. Tas siapa nak? Tas 10 na anak tuaya na alle 10 juz. Anak makarwaya 10 juz. Anak bungkoa 10 juz. 30 juz selesai. Di mana selesai? Di anak kandungnya sendiri. Bahagianya itu orang tua Pak Ibu. Iya. Bahagia. 30 juz kita kirimkan untuk orang tua tak almarhum. Susah tidak? Tidak susah. Puna canggap kepala susah. Rekengi. Anak tua ya siapa cucuna almarhum. Sare Tommy. Si anu anak lah Ustaz 5 sarei ta 2 juz na kita talang bupa maki. Apa Ibu? Coba 30 juz selesai di anak kandungnya tidak susah. Iya pantuna susah Bapak Ibu punna anak tamat ngaji. Susah nenya. Saya yakin anaknya almarhum itu syarat dengan ngaji. Amin. Bapak Ibu sekalian, oh subhanallah. Injo bajina puna cara dengan anak Bapak Ibu. Makanya satu kesyukuran besar orang tua ketika dia meninggal dunia sementara ada anaknya yang dia tinggalkan tahu mengaji. Tapi serepasa salah lompola pun tutoa ketika dia meninggal dunia sementara ada anaknya yang dia tinggalkan tidak tahu mengaji. Persoalannya Bapak Ibu, inanam pengajian ki puna mati ki. Dia tontung kana anak-anak kampan justas kena aja pesantren di kampungku kan juga lalos anak santri aku suruh. Karena cocok tonjia. Cuma tunjuk ke santri ni suruh. Tanda disuruh bawa ni. Ya pemalik gola-golana. Betul. Betul tidak? Nah karena kampanye pun pemalik gola-gola ya Ustaz. Kusare laloi. Karena cocok mi. Hari ini kita masih mampu kasih dia. 2 hari ke depan masih mampu. 1 bulan ke depan masih mampu. Maka pun antama mi 5 bulan. Antama mi 7 bulan. Antama mi si tahu. Aku ambil pengatinta. Ikaw mamin aku pabayan doi. Betul tidak? Tapi kalau anaknya sendiri yang mengajikan subhanallah. Apatah lagi kalau dalam keluarga kita Bapak Ibu ada anaknya penghafal Al-Quran subhanallah. Ada di sini anaknya penghafal Al-Quran 30 juz? Tidak ada pi? Syukuraya pi? Saya sih berharapnya begini Pak Ibu. Usahakanlah satu di keluarga kita ada penghafal Al-Qurannya. 1 mau saja kalau tidak mau ki. Semua. 5 anak tak bagus. Anak pertama polisi. Mantap. Anak yang kedua tentara. Bagus. Anak ketiga pengusaha, pejabat. Bagus. Anak yang keempat dokter. Bagus. Usahakan anak yang kelima penghafal Al-Quran. Gana minjo. Gana minjo. Singkam anak ke Pak Ibu. Talu asiana. Bapak ini paling tua. Rua buruk ini anak ke paling bungko. Apa zaman-zaman nak kakangku nyebab beni apa baluk baran di pasarai. Kakakku yang laki-laki pabaluk balik. Tetapi andi napak kapala kurang kan nami. Kan itu? Sekre pabaluk baran, sekre pabaluk juku, sekre kapala kurang kan nami. Kalau itu tahu Bapak Ibu sekalian, loya anak, nandang anak. Andang anak. Talu palukat talu bukuci. Auzubillah. Artinya apa Bapak Ibu? Banyak anaknya tapi satu pun tidak ada yang bisa menjadi amal jariah. Hebat na Pak. Orang tua dalam keadaan zakaratul maut. Datang seorang anak Pak. Mendekatkan mulutnya di telinga orang tua yang sedang zakarat. Masya Allah. Anaknya mengatakan, Allah, saya melihat orang tua saya dalam keadaan zakarat. Ketika orang tua saya hari ini akan meninggal dunia, saya ikhlas ya Allah. Karena kematian adalah kemauanmu, bukan kemauan saya ya Allah. Tapi kalaupun harus meninggal bapak dan ibu saya, izinkan saya mengantarkannya dengan bacaan Al-Quran. Angajilah pungana ritolinna Pak tutuana. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Orang tua meninggal dunia dalam keadaan meneteskan air mata Pak Ibu.
Kenapa orang tuanya meninggal dalam keadaan meneteskan air mata? Bukan karena anaknya, orang tuanya sedih meninggalkan anaknya, tidak. Dia meninggalkan, mengeluarkan air mata, itu karena bahagia meninggalkan anak yang soleh soleha. Macam ngaji, apatah lagi pak kepala kurang. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian. Makanya bacakan ini Al-Quran untuk orang tua tanya. Bacakan ini Pak. Bacakan Al-Quran. Subhanallah, pahala membaca Al-Quran kan jelas. Man qara'a harfun min kitabillahi falahu bihi hasanu wal hasanu asyri amsalihha. La aqulu alif lamin harfun walakin alifun harfun wa mimun harfun walamun harfun alif lamim. Walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Iya. Siapa yang membaca satu huruf di Al-Quran, satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ya. Nabi katakan alif lam mim itu bukan satu huruf. Melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi alif lam mim saja dibaca, berapa pahala? 30 kita kirimkan untuk orang tua. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu jangan malas mengaji. Tidak ada alasan tak malas mengaji Pak Ibu. Tidak bisa satu juz dalam satu hari 5 lembar. Tidak bisa 5 lembar, okelah 2 lembar. Tidak bisa 2 lembar, 1 lembar. Tidak bisa 1 lembar, 1 halaman. Tidak bisa 1 halaman, setengah halaman. Tidak bisa setengah halaman, 1 ayat. Tidak bisa 1 ayat yang panjang, 1 ayat yang pendek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Sadaqallahul azim. Cukup. Ya? Kamu kok bisa dilanjuti? Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Daripada talania. Betul tidak? Iya, kau jatuhnya itu seraya elan tamak mi. Betul tidak? Bacakan Al-Quran untuk orang tua atau bapak ibu. Bacakan Al-Quran. Iya, Masya Allah, luar biasa pahalanya. Ada juga pernah mengeluh sama saya. Dia bilang, Ustaz, inakin joko dong Ustaz, tambah katong erok ku ngaji. Tapi langura manju Ustaz, kodong tandrek ku macah. Ku kana gampang ji. Ada caranya. Lampaki jene. Sudah itu, ambil Al-Quran, ambil sajadah, di atas sajadah usahakan ada tempat bantal lah minimal, di atas bantal kemudian ada Al-Quran, setelah itu Ustaz, bungkar Al-Quran. Setelah itu Ustaz, tetok gimana? Karena gigurai, lagi baca dalam macaki. Tapi Bapak Ibu mohon maaf, ini cara ini. Ya. Beberapa pandangan dapat pahala. 1, memandang Al-Quran sekalipun kita tidak membacanya, tapi karena kita punya keinginan untuk mempelajarinya, untuk membacanya dapat pahala. Pak Ibu, jadi pandang-pandangan itu Al-Quran. Yang kedua, memandang wajahnya Amma Manggea, dapat pahala. Jadi kita tahu negaginya patutu anak, totosannya rupanya tutuatai kodong amakku. Tuana mo kodong. Riolo cantik numamu mak. Rekomendnya kerepu mago. Ya Allah kasih dia kesehatan. Dapat pahala. Ketiga, memandang Ka'bah Baitullah. Dapat juga pahala. Makanya itu di Baitullah Ka'bah. Dan mudah-mudahan segera kita memandang Ka'bah secara langsung. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Segera Allah panggil kita. Amin. Untuk melihat secara langsung Baitullah. Amin. Mau ki? Lemakin datara. Hai subkaran tuh. Hilai menyenang kiuku. Ya Allah. Tapi daftar Pak Ibu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Saya mohon maaf Pak. Saya pendaftar 2016. Berangkat tahun 2020. Tapi karena corona berangkat 2022. Ustaz, kenapa bisa cepat sekali berangkat? Padahal anda tarik rekamnya 45 tahun. Nggak lampa. Kenapa bisa Ustaz? Ya itulah kemauan Allah. Amakun dattara enak ke lampa. Begitu. Kenapa bisa? Kamatem mak kudakin sambean. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah yang mau Bapak Ibu. La haula wala quwata illa billah.
tidak ada daya dan kekuatan selain daripada daya dan kekuatan itu miliknya Allah, bukan milik kita. Udah terki. Pak Umrah. Siapa tahu mau ke umrah sama saya? Bulan 2 atau bulan 3. Mau pilih mana saja. Insya Allah saya diberikan amanah untuk membimbing di salah satu bulan ini. Antara bulan 2 dan bulan 3. Tapi saya sepertinya memilih bulan 3. Karena bulan 2 itu masih suasana dingin. Iya. Siapa tahu mau ke daftar mau ke. Iya. Promosi aneh. Travel Maida Wisata. Amin. Jamaah yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, jangan lupa doakan, jangan lupa kirimkan pahala termasuk pahala bacaan Al-Qur'an. Saya juga pernah lakukan ini Bapak Ibu. Seminggu maten namakkuye, saya kumpulkan saudaraku 3 orang. Ya, 3 orang saya bersaudara. Pak kumpul kan ngaseng kok. Nakana apa kak? Kenne makonier ku cerita. Ku kana kakak. Ku yok kakangku paling tua ya Mbak Benia. Kakak angurangi ko riwatuna talla sayamma tamakole na kebajikan na. Kau kakak sadar watuna hidup mama kios na baliang ko di pasar Banyurang. Serius ku kasih tahu kakakku ya. Iya. Kau ya laki-laki motor Mio cash. Karena dulu kau ojek, kau pinjam motor kiri kanan, mama kasihan na baliang ko motor Mio cash. Inak ke kuliah anjari sarjana gara-gara yang makkedili nggak palu barang nggak punya doe na biaya kuliahku. Langsung na bilang kakakku yang perempuan, woi anguran na ler ko nyumai cerita anu ini. Bukan kakak, ini kan yang sudah meninggal dunia sementara banyak kebaikannya. Sekarang saya tanya ke kakak, apa kau tanda terima kasih nu? Langsung na bilang kakakku tidak ku tahu kok. Iko to nyintung musengnya kakak to sepasi agama. Bukan cocok. Saya mau mama kita tamatkan Al-Quran 30 juz. Ketiga ke saudara. Kau paling tua ya 10 juz. Maka roya 10 juz. Enak ke 10 juz. Langsung memang jika kangku mengeluh. Si kurah. 10. Nah kung italalo ko na kina 10 ito. Jika mo nagulim palik baki. Karena saya saudara Pak Ibu cuma saya lanjut pendidikannya. Jadi ko kana we kakak oke lah. Berapa kau minta mako na kuah punah kuliah ke roya juz mo ko dong. Yang penting niya. Oke, alle 2 juz, enak ke 10 7 juz. Kau kakakku yang laki-laki? Siapa tahu mau tongko kurangi minta mako. Nah bilang ni talangur aja 10 juz. Yang penting kan dapat tantu syukurnya na tamma. Allah. Jadi aku bilang oke lah, tidak usah ditentukan kapan tamat. Jadi 1 bulan setelahnya itu saya berangkat ke Papua ceramah selama 1 bulan, kembali ke Bantaeng silaturahmi di rumahnya kakak yang laki-laki. Sampai saya tanya, kakak, siapa jus milik ba? Nah kana punatan rekusana lampa bita lu jus. Bukan la ilaha illallah. Apa mina lu jamar tu na rumalan wan ranu ngaji. Nah kana ngaji ja puna rumal kan cuma sampai lek baja kodong kan mesti mendelek ke jama-jamangku. Baru sudah salat subuh pergi di pasar menjual ikan. Lohor pikomin itu pun saya hanya kembali sholat duhur. Setelah itu pergi lagi di pasar lama duduk sampai maghrib. Eleba pisah kumin na puna lek kisah panu jama. Nah kana mangama jartin roa. Karena lain karo-karo saya entuk nah kok kare anda jadi petantu syukur datang mah bukan cocok mi tanda jadi petantu siapa nana tamma cuma kan saya suruh kok ini kasih buru-buru karena masih ada rencana aku nah bilang apa rencana anu nah aku bilang mau kau lagi kasih kumpul kok untuk apa nah bapak laki kodoi untuk apa ini uang ini kita kumpulkan kakak kemudian saya belikan makanan dan saya undang orang datang di rumah makan dan pahalanya saya kirimkan untuk orang tua almarhumah. Kenapa Bapak Ibu? Karena kan kita tahu sama-sama salah satu pahala yang paling cepat sampai di antara pahala-pahala yang lain adalah pahalanya makanan. Kenapa ya? Karena langsung isipa. Betul tidak? Coba mi punanya apa kandra kita ngata tira-tira kila pako nyamang. Kandra nyola jere kenyo eh. Ngata tira-tira kila. Langsung dirasakan nyamanna. Ya langsung batu. Punna doi dipasidakan bagus juga. Cuma kan kita tidak tahu. Apa dah beli? Gak pakai data. Peluru. Atau yang sekarang ini yang lagi viral. Adakah? Adakah? Ada. Asal si gupai ini Masya Allah. Asalkan ketemu dengan temannya. Ia nyoba kutanana. Adakah? Nah kalau apa nyo ada sedekah. La ilaha illallah. Ini yang suka sedekah-sedekah chip ini. Mohon maaf ini. Ada di sini yang suka skater-skater ada.
Sampai-sampai Ustaz baru ke 3 hari dari tanah suci ni kutak nang anak-anak Ustaz netonja skater dari Makkah. La ilaha illallah. Itu kalau Adam itu yang duduk-duduk Pak, tak balik-balik mau HP-na. Nah sini mau sarah-sarah Big Queen. Mega Win. Super win, Masya Allah. Allahu Akbar. Nih Bapak Ibu. Tapi ada lagi di antara kita yang larang. Ustadz, haram hukumnya makan di rumah orang mati. Bukan anak sempa uang kok. Nah bilang haram Ustadz. Bukan salah paham kinjo. Salah paham ki. Bukan haram hukumnya makan di rumah orang mati. Yang haram itu makan orang mati. Betul tidak? Makan di rumah orang mati tidak ada masalah. Ini almarhum keluarganya almarhum apa sadaki. Kan rei. Karena itu pahala. Jangan seperti di kampungku Pak. Nalle aja makan apa sapi kerongan negara raya. Kalau nalle minro. Masya Allah. Kenapa kau tidak makan? Dia bilang malah gadekan ubat tu beri na jama-jama jokanu tu mati ya. La ilaha illallah. Ini sedekah yang paling bagus, sedekah yang paling cepat sampai Bapak Ibu. Iya pahalanya langsung. Makan apa sih pagi? Nak kemudian tanya orang tanya minro. Astagfirullah. Allahu Akbar. Anda Pak. Ayah nih Pak Ibu. Ya. Kita, ya Allah, ini bang sedekah ini, termasuk sedekah ini, sedekah juga penting ini Bapak Wis. Anda pada selalu duduk ini, ya? Tambah lagi nih, saya berjanjian sebenarnya Ustaz Yandar Mayadi nih, untuk ngopi dulu, baru pulang ke Bantai. Tapi Anda aktif nomor nasi lagu-lagu teleponan nih. Nih, kita, jadi termasuk sedekah Pak, tapi ini keluarganya almarhum pasidakang itu tuh ya. Gampang caranya. Lewat caranya Ustaz, cari anak yatim piatu, kasih sedekah pahalanya kirimkan untuk orang tua. Kasih masjid, Bapak Ibu, nak kirimkan pahalanya untuk orang tua. Apalagi rumah tahfiz, bagus. Pesantren, bagus. Masjid, Bapak Ibu. Kalau tidak mau dikasih pengurus masjid, kasih turun di kotak amal. Ya, tidak perlu banyak. Yang penting ikhlas, insya Allah dapat pahala. Mau lagi Pak Ibu, boleh juga dikasih pengurus masjid, boleh. Supaya nak umumkan ipunan lo Jumat ki. Serius Pak, kusuka saya kalau pergi ke khotbah Jumat, sebelum ku khotbah Jumat ada dulu pengumuman transparansi keuangan masjid. Baiklah sebelum ini tampilkan Pak Ketua Bayar terlebih dahulu diumumkan irolo jumlah keadaan masih kita ke makamannya sebilangan 25 juta. Tambahan dari almarhum ini 100, almarhum ini 100, almarhum ini 100, maka berjumlah 150 juta. Sekali-kali ku naik katok babatena kutui nyomai ka. Cek. Kenapa ini umai kenapa ini? Nah bilang Ustaz panraki. Oh siapa sumbangan nu? Si bilangan 50 juta Ustaz. Iya. Jika mai kasih berapa lina? Dari nama sumbangan nama tadi boleh balik. Ada tuh itu mesti begitu Pak Ibu. Saya bilang jangan kau bangga kalau banyak sumbangan di masjid. Kau simpan dana sumbangannya orang tidak jalan pahalanya. Pantama jadi bamberi. Saya masuk ke fasilitasi jamaah dengan baik. Masuk di masjid suasananya panas, balianya sih. Supaya sejuk kita beribadah, betul? Masuk di masjid karpetnya rusak, ganti supaya enak pada saat kita sujud. Tidak ada pertandingan nanti di hari kemudian kelak. Juara pertama masih gina ujung labu. Apakah? Ini ujung bulu. Kau bilang kenapa nak juara ya? Kanya punya kas terbanyak. Berapa? 125 juta bukan cocok. 125 juta tapi karpet nak lambu. Apa ini? Nih, sedekah. Bapak Ibu, orang mati mau kembali ke dunia satu alasannya Pak, mau sedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib. Andaikan bisalah saya kembali ya Allah, sekalipun sesaat, kembalikan dulu. Untuk apa? Mau sholat? Tidak. Mau puasa? Tidak. Mau umrah? Tidak. Mau haji? Tidak. Apa haji? Fa'as-saddaqah. Saya mau bersedekah. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa sedekah? Itu sedekah Bapak Ibu. Kalau orang sembahyang, kita sholat, kita tuh nyinggupai. Betul tidak? Kita puasa, kita tuh nyanda apa? Masa kita puasa orang lain dapat? Kita haji, kita sendirian dapat. Tapi coba puasa. Coba sedekah.
sedekah Bapak Ibu selain kita yang dapat dinikmati orang. Bapak Ibu, subhanallah, karena sedekah masjid terbangun megah, karena sedekah pesantren terbangun megah, karena sedekah orang yang tadinya lapar menjadi kenyang. Subhanallah, Allah lipat gandakan pahalanya. Makanya pahala sedekah itu berdimensi. Orang mau kembali ke dunia karena ingin bersedekah. Ini yang pertama. Yang kedua, ini yang terakhir, Bapak Ibu. Jangan lupa diziarahi kuburnya almarhum di. Tanpa diziarahi, Pak Ibu. Anda kekula sekali, seminggu sekali, sebulan. Tidak bisa ke 1 kali 1 bulan, 1 kali dalam 2 bulan. Tidak kena sekali setahun di kudu. Helelele. Imam Al-Ghazali mengatakan orang yang pergi ziarah kubur itu Pak, ada kebahagiaan bagi penghuninya. Singkama pun atu siampi balas si mangai Pak, yang di samping rumah Sanggara, nagora rabi balana, cek Sanggara air toko, kasih bahagia samping rumah, tak betul? Ibaratnya seperti itu. Karena kita pergi berziarah kubur, ada yang kita bawa. Iya, apa yang kita bawa? Doa. Makanya Pak Ibu tabe, punak lampak ke ziarah kubur itu salah satu adabnya. Tabe saya sampaikan ini ada pergi ziarah kubur. Kalau pergi ke ziarah kubur, termasuk yang ibu-ibu, jangan ke ibu candoleng-doleng. Iya, serius. Maksudnya tutup auratnya kalau pergi ke ziarah kubur. Tutup aurat. Tidak punya mekena, ambil sarung, lapak naik, tongkor unta huta. Itu. Kenapa perempuan dulu dilarang, diharamkan berziarah kubur? Karena salah satu penyebabnya ini. Pergi ziarah kubur tidak tutup aurat, pergi ziarah kubur menangis-menangis di kuburan. Dia tonti biasa bapak kam menjo. Lampas ziarah kubur ngarang-ngarang lagu. Ini menyeluruhan rawa. Ini ada orang. Allahu Akbar. Ini jamaah. Makanya sampai hari ini Pak, di Madinatul Munawwarah ada namanya Jannatul Baqi, perkuburan Baqi. Ada banyak para sahabat Rasulullah di situ yang dikubur. Tapi sampai hari ini perempuan diharamkan masuk. Sampai nelo apa? Talkulah nyoba beni entamar kudu. Jadi kita entamar di ziarah juga Pak beni mantamai pantara naga. Angure lalak. Lek mama kau foto-foto. Ini kurang kata dari kulen tamak kau. Pantar mama kau doa. Ini jamaah yang sama di rahmatillah. Ziarah kubur satu ya. Sampai di perkuburan ucapkan kisalam. Assalamualaikum yang pendek saja. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Satu. Ya. Kemudian selanjutnya jangan duduk di atas kuburan. Ini Pak hadis ini. Jangan duduk di atas kuburan. Nah kan anak bita. Siapa yang duduk di atas bara api, kemudian dimakan kainnya, tembus masuk di kulitnya, kata Nabi, itu lebih bagus dibandingkan kau duduk di atas kuburan. Tidak boleh. Kuburan juga mesti dihargai. Ya, ini. Sampai lagi di kuburan, apalagi yang dilakukan Ustaz? Doa ki. Andre ki lampar di kuburan nge-selfie. Ada di sini yang tukang selfie? Ada. Iya, nah bilang temanku itu yang suka selfie Ustaz kasih tahu ki. Lama-lama itu jadi gila. Kenapa memang? Karena jenis itu punya selfie, talainin tuh lurus ulun pasti bengkong asing. Serius ya, ini punya selfie. Sampulo selfie na ye. Saya original le. Inyo paling baji kan yo, nampak na post di Facebook ah. Nampak na tulis di status lagi di kuburan. Angura menjadi kuburan, ngertok di kuburu. Allah, ada itu Pak. Ada di sini yang punya Facebook ada. Banyak toh. Yang belum punya Facebook mulai sebentar buat kita, termasuk Ustaz Haji Kamarudi. Supaya supaya kita tidak ketinggalan zaman toh. Cuma saya ingatkan ki ibu, ibu, cuma saya ingatkan ki kalau ada Facebook, jangan makin sembarang diposting. Kang ada tong itu mana sanggarak bamba na posting ngasih. Baru na tulis status. Enaknya makan sanggarak di waktu yang hujan. Yang jauh silahkan merapat. Langsung saya komentar. Weh, itu kan sambil balaan. Weh, subak jinatayan tanusare. Jo kasih tulurian uget toje. A'udzubillah. Ada itu Pak. Kalau bahkan saya pernah lihat. Mau maaf. Kita pernah lihat Pak. Berdarahnya mulutnya. Babana darahnya. Nampak na posting tamar di Facebook buka.
Lihat mau ke teman-teman, bekas pukulan na suamiku. Alhamdulillah. Enggak pernah sambaran kema. Pada saat itu kita tidak komen, nanti tidak kasih masuk lagi 8 tahun kah kita bersama, kah tidak pernah merasakan bahagia. Pas dicek apa anaknya? Anak batun temannya kan? Batun temae. Bayar kok? Lah bulu tuh kapan? Saya sampaikan Pak, jangan sembarang diposting di Facebook. Apalagi kalau masalah keluarga, banyak yang lihat, banyak yang share, terbuka aib, betul tidak? Nabi agama menyarankan kalau ada masalah keluarga, selesaikan di dalam rumah, jangan keluar. Kalaupun harus keluar sampai di terasmu, tapi itu pun di teras hati-hati ki. Karena hampir sekarang pagarnya tetangga ada semua telingana. Mana piri lalang ribala nabuan cammi alampa se kampanye tangiran partai. Nakana anu nyokan bebalak ko si baji se rumura nena dindi. Hangura ya, nakana dia kulang repirin tanta lalang. Oi, cammi ambuang ni Pak Gosi. Ada di sini Pak Gosi, pada. Ada, tidak ada. Lakan-lakan kalau tidak ada Pak Gosi di sini. Ya, nggak ada Pak Gosip di sini ada. Cuma tidak ku tahu di mana duduk. Masukku saya, weh, mudah-mudahan tersinggung lalu, supaya mari ki gosip. Ya Allah, ada tong itu pas sakit mintong kepala anak kalau tidak mak gosip pedalana 1 hari ya. Ada. Suka sekali pergi kampanye tidak mau partai. Allahu Akbar. Nah cerita paran na tahu. Allahu Akbar na kananya Remi balakku. Amal limi si ano motor. Gak tahu gak kamu aja punan na cicili aja. Allahu Akbar. Weh, pas samina cicili katanya kok bayar cicili toko nakala ko dong anak kule cicili. Puna tanda ki kule ki cicili motorna Helena Gibali. Betul tidak? Nah karena untuk apa Ustaz? Supaya punanya orang bebalat tak lampai ya motor nertok kiminawan nak kebetulan pemoporang pala poporang bau porang ania sipil daleka na serje lengku angkoto magi lebato memali aji lampa magi kan hebat ada una kamu manjo atau rambi balat tambali motor beru atau beru kita pas syukurangi luar biasa alhamdulillah. Jangan suka menceritakan kejelekan orang. Hati-hati Bapak Ibu, salah satu doa yang mustajab, doa yang cepat diterima oleh Allah adalah mereka yang kita zalimi dengan suka menceritakan kejelekannya. Ketika di tengah malam dia bangun tahajud, dia mengeluh di hadapan Allah, dia curhat di hadapan Allah, ya Allah, anjau karpe balaku kodong karena cerita koli masih. Tamaka parisinan tama atingku ya Allah. Saya ingin melawan tapi mangkul lawang karena beta. Kenapa ya nak ketemu juga dengan Allah? Kenapa ya? Nah bilang ya Allah, iya tuh kalumanya inak itu sia-sia. Iya loh keluarganya pejabat, inak keluarga aku saya petani. Maka mana boleh apa ku tetap dia salah ya Allah. Berikanlah dia petunjuk kepadanya. Maka tergantung terserah Allah Pak Ibu. Dia mau memberikan petunjuk apa? Ya, maka hati-hati jangan suka menceritakan kejelekan orang. Kalau ada kejelekan orang stop dengan sama kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, terakhir saya kembali ke yang tadi tentang ziarah kubur. Sampai ke di tempat kubur Bapak Ibu, silakan kita berdoa. Apa doanya Ustaz? Doanya 2 kalimat. Jangan pulang kalau tidak hafal ini doa ya. 2 kalimat Pak, pendek sekali. Ini yang sering saya baca kalau pergi ke ziarah kubur. Allahumma ghfir lahu, Allahumma sabbithu. Itu mau saja. Allahumma ghfir lahu, oh karem pemoporangi dosana, Allahumma sabbithu, dan berikan ketenangan di dalamnya. Cukup itu saja. Tapi ini untuk laki-laki ya. Kalau laki-laki Allahumma ghfir lahu, kalau perempuan Allahumma ghfir laha. Kalau 2 kuburan yang kita doakan tambah mami huruf ma, Allahumma ghfir lahuma. Punatalu kuburan didoakan atau lebihlah 3 kuburan ke atas, angko mama ki Allah magapir lahu. Anda tabang asimin, tu tamil teleteki kamangan ki. Ilan juga ya, emang geno na, oh yeah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Leba mi al-Fatihah. Takana leba mi. Takana juga binaon nai, nelenu. Oh, let's take it. Auzubillahi.
Lek bagi sana kalpatnya. Lek bami nak kena tandre para. Joka pinang nenek na nenek nu. Oh, lek tekise. Lek bagi sana nak kena rapi. Nenek na nenek nu. Capuke apa soke. Anda mulai doakan. Cukup satu kali, Pak Ibu, maka dapat semua. Tapi kalau mau pindah-pindah lebih bagus lagi. Bapak lain, bapak mata, nenek dan sebagainya. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Saya ulangi. Kalau laki-laki Allahumma ghafir lahu, kalau perempuan Allahumma ghafir laha. Niat tu memang kutak nang karena ustaz puna bencong ya. Bukan asa burua-rua ya. Allahumma ghafir lahuha. Tidak. Kalau dia laki-laki tetap Allahumma ghafir lahu, kalau dia perempuan tetap Allahumma ghafir laha. Termasuk almarhum karena dia berjenis kelamin laki-laki, berarti Allahumma maghfir lahu. Semoga almarhum ini insyaallah kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kembali kepada Allah dalam keadaan istiqomah, salatnya, puasanya, silaturahminya, sedekahnya dan seluruh amal-amal yang lainnya ya insyaallah diterima oleh Allah, dan tentunya tidak ada balasan yang Allah akan berikan kepadanya selain daripada Allah akan memasukkan beliau ke dalam golongan orang-orang yang dirindukan surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang sempat saya sampaikan. Bapak Ibu, benar tadi yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram. Kalau mau nonton ceramah-ceramah saya lebih lengkap, silakan masuk di YouTube. Tulis nama saya Tahir Al-Aksi Official. Ini ceramah pun nanti saya akan upload di YouTube. Silakan kita nonton, silakan kita dengar, tapi tabe lompo jangan lupa di like, di share dan di subscribe. Supaya dapat pahala. Ya. Saya kira ini yang bisa aku sampaikan, Pak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan kalau ada kata-kataku yang salah datang dari pribadiku, namun yang benarnya insyaallah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Minallahil musta'an wa alaihi tuqlan billahi taufik was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.